Era baru timnas Indonesia akan segera dimulai seiring diresmikannya pelatih baru Patrick Kluivert. Meskipun pelatih baru, namun misi timnas Indonesia tetap sama, yaitu lolos Piala Dunia. Indonesia menyisakan 4 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun lawan-lawan yang akan dihadapi terbilang cukup berat, yaitu Australia dan Jepang. Sementara itu, poin untuk mendulang poin maksimal adalah ketika bermain di kandang melawan Cina dan Bahrain. Jika melihat hasil laga lain di grup C dan permainan timnas Indonesia, tak berlebihan rasanya jika optimis mampu mengimbangi Australia dan Bahrain serta berhasil mengungguli Cina. Artinya, timnas Indonesia masih berpeluang meraup 7 poin maksimal. Namun, jika mampu mendapatkan 9 poin dari sisa 4 pertandingan, Indonesia bisa otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, jika mendapatkan 4 atau 6 poin dari Bahrain dan Cina, timnas Indonesia berpeluang lolos ke ronde berikutnya dengan menempati urutan 3 atau 4 grup. Perjalanan Indonesia untuk tampil di pesta akbar sepak bola dunia pun semakin berat andai tidak memaksimalkan sisa pertandingan. Tantangan lain selain lawan berat datang dari internal karena kedatangan pelatih baru yaitu Kluivert yang tentu saja diperlukan adaptasi. PSSI mengontrak Kluivert dengan durasi 2 tahun dan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert adalah mantan pemain sepak bola asal Belanda yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik pada masanya. Setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert beralih ke dunia kepelatihan. Jejak kepelatihan Kluivert di tim nasional adalah pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang meraih peringkat ketiga di Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Pada tahun 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Ditanya soal peluang membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia optimis bisa mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. Ia yakin dengan kekuatan J.Itjes dan kawan-kawan yang mayoritas berkarir di Eropa. Kami memiliki peluang untuk lolos di Piala Dunia Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saya sebenarnya langsung antusias karena potensinya sangat besar. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk. Banyak di antara mereka menyukai sepak bola. Selain itu, kini ada kemungkinan masuknya orang Indonesia ke Eropa. Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu 11 Januari 2025 mendatang. Keesokan harinya, langsung dikenalkan secara resmi ke publik. Ex-pemain Barcelona itu mengaku sangat tertantang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ia meyakini pasukannya bisa bersaing di panggung dunia. Saat melatih timnas Indonesia, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat yang memiliki pengalaman tak kalah mentereng. Alexander Pastoor, pria berusia 50 tahun itu, merupakan mantan pemain SC Heerenveen. Setelah pensiun sebagai pesepak bola pada 2001, ia langsung ditunjuk sebagai pelatih tim muda AZ Alkmaar hingga 2002. Kemudian, karirnya berlanjut sebagai pelatih tim amatir AFC 34 sampai dengan 2005. Sempat menganggur 4 tahun, Pastoor direkrut oleh Excelsior, lalu berpindah ke NEC Nijmegen, Slavia Praha, AZ Alkmaar sebagai asisten dan caretaker, Sparta Rotterdam di tahun 2015, SCR Altak, dan terakhir Almere City di tahun 2022 hingga 2024. Tak banyak prestasi yang ditorehkannya sebagai pelatih. Ia hanya pernah menjuarai Liga 2 Belanda bersama dengan Sparta Rotterdam. Selebihnya, Pastoor gagal membawa timnya meraih gelar bergengsi. Namun, prestasinya tidak bisa diukur dengan kuantitas. Pastoor tercatat cukup ahli membawa tim yang diasuhnya meraih promosi ke Eredivisie dari kasta yang lebih rendah. Sementara itu, Danny Lanzat dilaporkan punya tugas khusus di timnas Indonesia. Ia banyak bekerja sebagai asisten pelatih di berbagai klub papan atas. Danny Lanzat punya kelebihan lain dibandingkan dengan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Memiliki darah keturunan Indonesia, ternyata Danny Lanzat fasih berbahasa Indonesia. Hal itu tentu akan membantunya untuk berkomunikasi dengan para pemain timnas yang berbahasa Indonesia dan Belanda. Pensiun pada 2014 sebagai pemain, ia pun melanjutkan karir sebagai pelatih profesional dengan bergabung sebagai asisten pelatih AZ Alkmaar U21 dan pelatih kepala AZ U17. Lebih banyak berkarir sebagai asisten pelatih, ia pun kembali ke Feyenoord dan berpindah-pindah ke Feyenoord, Al Ittihad, Willem II, Al Ta'awun, Lech Poznan, dan terakhir adalah Ferencváros. Ia pun pernah mendampingi pelatih kenamaan seperti John van de Brom dan Pascal Jansen. Patrick Kluivert berpotensi merombak formasi timnas Indonesia usai resmi ditunjuk oleh PSSI sebagai pengganti Sinteyong.
Selama melatih timnas Indonesia, Sintayong mengandalkan formasi 3-4-3. Rumor yang beredar mengenai dinamika yang terjadi di ruang ganti timnas Indonesia menyebutkan bahwa para pemain diaspora tidak sepakat dengan taktik yang diterapkan oleh Sintayong. Hal ini dibeberkan oleh jurnalis Bung Harpa di kanal YouTube-nya pada hari ketika Sintayong resmi dipecat. Ada friksi antara pemain diaspora, pemain keturunan yang tidak puas dengan strategi Sintayong, dan kemudian mengajak ketemu Sintayong untuk membicarakan soal taktik. Jika demikian, mungkin Kluivert tentu akan menyesuaikan taktik dan berdiskusi dengan para pemain diaspora timnas Indonesia. Selain itu, alasan Erick Thohir menunjuknya adalah agar timnas Indonesia memiliki pelatih yang disegani pemain diaspora. Menurut Transfermarkt, Patrick Kluivert adalah pelatih yang punya preferensi formasi 4-2-3-1. Catatan Transfermarkt mengonfirmasi Kluivert selalu bermain dengan formasi 4-2-3-1 dalam 20 laga yang dimainkan Adana Demirspor semasa ia menjabat. Dengan formasi 4-2-3-1, Maarten Pas diprediksi masih akan menjadi penjaga gawang utama tim Garuda. Berikutnya, 4 pemain belakang yang diprediksi akan menjadi pilihan utama Kluivert adalah Kevin Dix, Jay Itzes, Mes Hilhers, dan Calvin Verdong. Dengan pengalaman 4 pemain tersebut akan membuat lini pertahanan timnas Indonesia kian mengerikan. Berikutnya, di posisi gelandang bertahan, Tom Haye akan berduet dengan Jairo Rietwold yang dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia menyusul Ole Romeni. Media Belanda Voetbal Premier baru-baru ini menyebut Jairo Rietwold dan Ole Romeni sedang dalam proses memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran 2 pemain itu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Voetbal Premier sebelumnya melaporkan bahwa 2 pemain Belanda juga sedang dalam perjalanan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ole Romeni sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sela pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada November lalu. Sedangkan Jairo sudah menyatakan keinginan memperkuat Indonesia, meski secara resmi belum pernah melakukan pertemuan dengan PSSI. Erick Thohir juga telah memastikan bahwa Jairo juga masuk rencana naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kehadiran ex pemain Crystal Palace itu tentu akan menambah kekuatan di lini tengah timnas Indonesia. Berikutnya, 3 gelandang serang akan menjadi milik Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders, dan Marcelino Ferdinand. Oratmangun dan Reinders akan memberikan ancaman di sisi sayap, sementara Marcelino akan diberikan kebebasan di lini tengah. Terakhir, untuk posisi penyerang tunggal, opsi tersebut akan diisi oleh Ole Romeni. Pemain yang baru bergabung dengan Oxford United ini akan menjalani debutnya untuk timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Dengan pengalamannya bermain di Belanda dan Inggris, Ole akan menjadi mesin gol baru untuk timnas Indonesia.